Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman dan juga pada Pak Revi selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Strategi. Di sini kami dari kelompok C akan melakukan presentasi mengenai tugas akhir evaluasi dan implementasi strategi bisnis pada PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. Nah, yang di sini ada kelompok C dengan nama-nama anggota sebagai berikut. Lalu yang pertama kita masuk ke ringkasan perusahaan. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau MTEK merupakan salah satu perusahaan di bidang industri hiburan yang cukup besar. Didirikan pada tahun 1983, MTEK memiliki beberapa divisi, diantaranya adalah media dan digital, kesehatan, layanan keuangan, dan lain-lain. Kegiatan perusahaan saat ini adalah melakukan penguatan segmen usaha, kemitraan, dan juga kolaborasi. Oleh karena itu, kami merekomendasikan untuk melakukan integrasi pengembangan divisi kesehatan, ekspansi ke pasar global, dan juga pengembangan produk Bukalapak. Ini merupakan produk yang dimiliki oleh MTEK. Yang pertama adalah unit media dan digital, yang kedua unit teknologi dan infrastruktur digital, yang ketiga unit kesehatan, dan yang keempat adalah unit layanan dan lainnya. Nah, ini merupakan visi rekomendasi yang memiliki beberapa komponen seperti jelas, futuristik, singkat, unik, dan juga menginspirasi. Selanjutnya adalah misi rekomendasi yang memiliki beberapa komponen dan tidak lebih dari 100 kata, serta mencantumkan 9 komponen misi sehingga menjadi lebih detail dan juga menggambarkan perencanaan dari perusahaan MTEK itu sendiri. Nah, selanjutnya ini merupakan keunggulan misi kompetitif yang dimiliki oleh MTEK dibandingkan dengan MNC Group. MTEK memiliki beberapa keunggulan diantaranya product and services, teknologi, survival, growth, and profitability. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nimas. Baik, selanjutnya kami telah melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal pada perusahaan MTEK. Pada penilaian internal, pemberian bobot yang berkisar antara 0, tidak penting, hingga 1 sangat penting untuk setiap faktor. Pemberian nilai 1 hingga 4 untuk setiap faktor menunjukkan apakah faktor tersebut mewakili kelemahan utama nilainya 1, kelemahan minor nilainya 2, kekuatan minor nilainya 3, atau kekuatan utama nilainya 4. Berikut merupakan tabel hasil analisis kekuatan internal. Lalu, berikut ini merupakan tabel analisis kelemahan internal. Dari analisis yang telah dilakukan, kami melakukan penilaian dan pemberian bobot pada masing-masing poin dan didapati hasil IV sebesar 2,51. Total ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan perusahaan ini memiliki posisi internal yang cukup kuat. Selanjutnya, kami juga melakukan analisis lingkungan eksternal perusahaan MTEK. Dalam pemberian peringkat, ditetapkan peringkat 1 dan 4 untuk setiap faktor eksternal utama untuk menunjukkan seberapa efektif atau tidak efektif strategi perusahaan merespon peluang atau ancaman, di mana 4 responnya lebih unggul, 3 responnya di atas rata-rata, 2 respon rata-rata, dan 1 responnya buruk. Berikut merupakan tabel hasil analisis peluang eksternal. Lalu, berikut ini merupakan tabel analisis ancaman eksternal. Dari analisis yang telah dilakukan, kami melakukan penilaian dan pemberian bobot pada masing-masing poin dan didapati hasil EV sebesar 3,04. Total skor sebesar 3,04 ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan perusahaan ini memiliki posisi eksternal yang sangat kuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Kirana. Selanjutnya, SWOT Matrix. Tabel ini merupakan hasil dari strategi-strategi yang kami pilih. Yang pertama ada SO strategi, kami memilih S3, O3, O4, yaitu mengembangkan layanan streaming video premium berfokus pada budaya lokal. Lalu ada SD strategis, kami memilih S3, T3, T10, yaitu keuangan yang kuat untuk berinvestasi dalam pengembangan teknologi dan infrastruktur. Lalu ada WO strategi, kami memilih W3, W5, O1, yaitu perekonomian yang membaik dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong bisnis media digital dan e-commerce sehingga dapat mendorong pengunjung Bukalapak. Yang terakhir ada WT strategis, kami memilih W1, W9, T8, yaitu membangun platform digital yang kuat untuk menjangkau lebih banyak pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nicoletta. Strategic Position and Active Action Evaluation atau SPACE merupakan salah satu alat pencocokan tahap kedua yang menggunakan 2 sumbu dan 4 kuadran untuk mengungkapkan apa strategi yang paling sesuai untuk suatu organisasi. Hasil input SPACE Matrix pada MTEK yang dibandingkan dengan PT MNC Asia Holding Tbk dan PT Gotoh menunjukkan bahwa berada di kuadran Aggressive Profiles atau kanan atas, yaitu kuadran di mana sebuah perusahaan memiliki financial position and industry position yang lebih dominan. Dalam hal ini, strategi yang akan kami pilih berdasarkan hasil SPACE Matrix adalah Market Development and Product Development. Oleh karena itu, strategi yang
dapat dipilih untuk memaksimalkan keuntungan yang dimiliki oleh MTech, yaitu yang pertama pengembangan e-commerce MTech, yaitu Bukalapak, yang kedua pengembangan divisi kesehatan, lalu yang terakhir ekspansi ke luar negeri, khususnya wilayah Asia Tenggara. Next. Kemudian adalah BCG Matrix. Matriks BCG dirancang khusus untuk meningkatkan upaya perusahaan multidivisional dalam merumuskan strategi. Terdapat 4 jenis BCG Matrix, yaitu Stars, Dog, Question Mark, dan Cash Cow. Stars adalah divisi-divisi di kuadran 2 yang mewakili peluang terbaik organisasi untuk pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjang. Divisi media dan digital adalah Stars MTech. Dog adalah divisi di kuadran 4 yang memiliki posisi pangsa pasar relatif yang rendah dan bersaing di industri yang pertumbuhannya lambat atau tidak ada. Hubungan investor adalah Dog dari MTech. Lalu Question Mark adalah divisi-divisi di kuadran 1 yang memiliki posisi pangsa pasar relatif yang rendah, namun mereka bersaing di industri yang berkembang pesat. Contohnya adalah layanan kesehatan. Lalu yang terakhir adalah Cash Cow, adalah divisi dari kuadran ketiga yang memiliki posisi pangsa pasar yang relatif tinggi, tapi bersaing di industri dengan pertumbuhan rendah. Contohnya adalah jasa keuangan merupakan adalah Cash Cow MTech. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sylvie. Selanjutnya adalah IE Matrix. IE Matrix merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan posisi divisi perusahaan. Pada IE Matrix MTech, divisi penjualan produk digital berada pada kuadran 1 yang menunjukkan posisi internal dan eksternal yang kuat dan memerlukan strategi intensif atau pengembangan pasar besar seperti menambah kategori tontonan pada aplikasi video. Lalu divisi periklanan berada di tengah kuadran 1, 2, 4, dan 5, menunjukkan posisi cukup kuat namun masih memerlukan strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan kinerja, seperti menunjukkan data kepada calon pelanggan tentang target audiens. Sedangkan selanjutnya ada divisi jasa kesehatan dan rumah sakit yang juga berada di tengah-tengah kuadran 1, 2, 4, dan 5, menunjukkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang kuat, namun masih juga memerlukan strategi baru atau perbaikan untuk meningkatkan kinerja, seperti integrasi horizontal dengan mengaku sisi saham rumah sakit ternama. Lalu selanjutnya ada divisi jasa VSAT, perbaikan, perawatan, dan dukungan teknis, berada pada kuadran 1. Hal tersebut menunjukkan posisi yang kuat, namun juga memerlukan strategi penetrasi pasar dan integrasi horizontal ke depan maupun ke belakang, seperti penetrasi pasar ke daerah pelosok di Indonesia. Berdasarkan grand strategi matriks di atas, Bukalapak harus memperhatikan kelemahannya dan juga ancaman. Dengan kondisi tersebut, strategi diversifikasi adalah strategi yang sesuai dengan kondisi ini. MTech seharusnya dapat berupaya mendiversifikasi sumber pendapatannya dengan melakukan ekspansi ke sektor e-commerce. MTech bertujuan untuk mencapai pendapatan tahunan sebesar $1 miliar dari bisnis e-commerce dalam waktu 3 tahun. Dengan cara MTech akan meluncurkan pasar online yang terintegrasi dengan lancar, platform media dan teknologi yang ada. Pasar akan menawarkan berbagai macam produk, termasuk barang elektronik konsumen, pakaian fashion, dan barang-barang rumah tangga. Dengan menerapkan strategi yang strategis ini dan memanfaatkan wawasan berbasis data, MTech bertujuan untuk memperkuat posisi kompetitifnya, mendorong pertumbuhan pendapatan, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang sahamnya dalam landscape media dan teknologi yang dinamis. Selanjutnya KSPM. Tabel tersebut memberikan analisis SWOT dari sebuah perusahaan dengan menyebutkan 10 kekuatan dan 10 kelemahan. Analisis ini memperhatikan pengaruhnya terhadap ekspansi ke luar negeri dan pengembangan e-commerce. Selanjutnya, peluangnya meliputi peningkatan penetrasi internet yang memungkinkan lebih banyak orang mengakses layanan e-commerce. Ancaman yang dihadapi antara lain ketidakstabilan keuangan perusahaan yang dapat menghambat investasi di e-commerce. Berdasarkan KSPM, strategi product development, pengembangan e-commerce Bukalapak dengan skor 4,29 lebih tinggi daripada market development.
Baik, selanjutnya adalah 10 rekomendasi strategi yang dipilih berdasarkan hasil penghitungan analisis sebelumnya. Nah, yang pertama adalah pengembangan platform digital yang memiliki potensi pengurangan biaya operasional. Yang kedua adalah investasi teknologi yang berpotensi untuk menaikkan efisiensi operasional dari MTech. Lalu yang ketiga adalah pengembangan e-commerce Bukalapak untuk memanfaatkan peluang internal. Lalu yang keempat adalah ekspansi luar negeri, khususnya wilayah Asia Tenggara, untuk menghindari ancaman eksternal. Yang kelima adalah pengembangan bidang media untuk memenuhi permintaan audiens yang sedang berkembang. Lalu yang keenam adalah pengembangan layanan keuangan yang berpotensi untuk menaikkan pendapatan MTech. Yang ketujuh adalah market development sebagai strategi intensif dari Matrix IA. Nah, yang kedelapan adalah penetrasi pasar 41 daerah pelosok Indonesia untuk memperluas jangkauan internet MTech. Yang kesembilan adalah akuisisi biro iklan digital untuk memperluas jangkauan pengiklanan. Dan yang kesepuluh adalah ekspansi ke sektor e-commerce untuk memperkuat posisi kompetitif MTech. Nah, selanjutnya adalah dua strategi pilihan. Yang pertama adalah pengembangan e-commerce Bukalapak dan yang kedua adalah ekspansi luar negeri khususnya Asia Tenggara. Nah, pengembangan e-commerce Bukalapak dipilih karena berpotensi untuk menjadi e-commerce nomor 1 di Indonesia dengan beberapa pengembangan. Sedangkan ekspansi luar negeri dipilih karena strategi ini selaras dengan visi perusahaan untuk melakukan perluasan bisnis hingga ke kancah internasional. Selanjutnya, satu strategi besar yang kami pilih adalah pengembangan e-commerce Bukalapak. Hal ini didukung dengan estimasi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia yang mencapai hingga 130 miliar US dollar pada tahun 2025. Sehingga hal ini akan meningkatkan pendapatan sesuai dengan keunggulan internal dan juga peluang eksternal yang dimiliki oleh MTech. Dari grafik EBIT dan EPS, terlihat bahwa PT Elang Mahkota Teknologi Tbk akan lebih menguntungkan jika menggunakan modal dari utang atau debt financing, karena nilai EPS lebih tinggi daripada menggunakan modal dari saham biasa. Namun, jika utang terlalu banyak dan pendapatan rendah, seperti yang terjadi pada laporan keuangan MTech tahun 2023, perusahaan bisa mengalami kerugian karena harus membayar utang dan pemegang saham juga mengalami penurunan dividen. Oleh karena itu, disarankan untuk mempertimbangkan juga menggunakan modal dari saham, agar perusahaan lebih waspada terhadap beban keuangan, namun tetap mengoptimalkan EBIT dan EPS. Selanjutnya ada proyeksi keuangan laba rugi yang kami buat. Dari tabel tersebut diperoleh informasi bahwa penurunan laba bersih pada tahun pertama implementasi produk development, yaitu pada aplikasi Bukalapak. Lalu ada juga kenaikan revenue setiap tahun. Lalu tabel yang kedua merupakan tabel perbandingan laba rugi pada tahun 2023 dan 2026. Terlihat beberapa kenaikan pada pendapatan dan penurunan pada beberapa biaya. Selanjutnya ada proyeksi neraca. Dari hasil analisa proyeksi keuangan terhadap implementasi strategi product development pada aplikasi Bukalapak, diperoleh neraca keuangan dengan perbandingan sebagai berikut. Yang pertama, total aset mengalami kenaikan sebesar 47%, dikontribusikan oleh aset lancar yang meningkat sebesar 201%. Lalu terdapat kenaikan modal sebesar 62% yang dikontribusikan oleh kenaikan laba ditahan. Lalu kenaikan utang jangka panjang sebesar 1.927% diakibatkan investasi pada properti, plant, dan equipment. Selanjutnya ada laba ditahan. Tabel ini merupakan tabel dari perusahaan MTech. Laba ditahan dihasilkan dengan cara mengurangi laba bersih dengan jumlah dividen yang harus dibayarkan. Jumlah dividen ini dilihat secara historikal meningkat sebesar 10% setiap tahunnya. Menahan sebagian laba sebagai dana simpanan penting untuk membiayai kegiatan operasional. Selanjutnya ada rasio keuangan. Beberapa rasio penting mengalami kenaikan seperti current ratio dan quick ratio yang menunjukkan peningkatan performansi perusahaan. Dan terdapat beberapa rasio penting yang mengalami penurunan yang dimana penurunan ini bersifat baik, seperti inventory turnover, asset turnover, dan average collection period yang penting untuk menjalankan operasional perusahaan. Yang terakhir adalah kesimpulan setelah melakukan berbagai analisis mulai dari penilaian faktor internal dan eksternal, analisis matriks, ternyata strategi product development cocok dan sesuai untuk diimplementasikan di PT Elang Mahkota Teknologi dibandingkan dengan strategi PT MNC Asia Holding. Strategi ini memiliki lebih banyak keunggulan dengan memanfaatkan potensi ekonomi digital di Indonesia dibandingkan dengan strategi ekspansi yang banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Hal ini terbukti dengan adanya kenaikan dari beberapa rasio keuangan. Sekian pemaparan dari kelompok C, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.